Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kami masih mempelajari kitab-kitab perjanjian baru dan Injil Lukas secara khususnya, dan sejauh ini kita telah mencapai pasal 19. Persiapkan Alkitab Anda dan ikuti studi ini hingga berakhir nanti. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Juga para hadirin yang ada di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon beritahu kami gagasan-gagasan utama dalam pasal 19 ini. Kita menemukan 4 gagasan utama dalam pasal 19. Di awal pasal ini kita baca tentang keselamatan Zakeus, yang adalah kepala pemungut cukai. Dan kisah pertobatannya hanya diceritakan dalam Injil Lukas, karena ini adalah Injil kasih karunia. Kemudian mengenai perumpamaan uang mina, yang kurang lebih mirip dengan perumpamaan tentang talenta di Matius pasal 25, tetapi perumpamaannya masih berbeda. Dikatakan dalam 2 waktu yang berbeda. Gagasan ketiga adalah Kristus memasuki Yerusalem, yang bisa saya sebut sebagai pintu menangis. Saat Kristus masuk dan menangisi kota Yerusalem, dan pada akhir dari pasal ini, menyucikan bait Allah, kemudian mengajar di bait Allah. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk membaca beberapa ayat yang terkait dengan bagian pertama, mulai dari ayat yang pertama. Tentu. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya raya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan dia berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang." Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Mohon komentar Anda pada situasi ini dan kunjungan Tuhan pada Zakeus. Tuhan segala kemuliaan baginya di Yeriko menyelamatkan seorang pengemis dan seorang pria kaya. Dan hal yang aneh adalah dia memulai dengan pengemis, bukan orang kaya. Dalam episode sebelumnya kita mengatakan bahwa Yeriko berarti pohon-pohon palem. Dan 2 orang ini yang dikirim mencerminkan kemenangan Kristus, dan inilah makna simbolis dari pohon palem. Kemenangan, Kristus menang atas kebutaan. Dia juga menang atas keserakahan dan ketamakan. Dalam Zakeus, Kristus segala kemuliaan bagi dia melewati Yeriko, tapi ada seseorang yang memiliki keinginan yang kuat dan juga luar biasa untuk melihat Kristus. Kita sudah membaca sebelumnya di dalam Lukas 9 ayat 9 bahwa Raja Herodes meminta untuk melihat Yesus. Dan sebenarnya ketika kita mencapai pasal 23, kita akan membaca Herodes sang raja melihat Kristus. Tapi betapa besar perbedaan antara raja jahat itu, Herodes dan
orang yang memiliki kerinduan yang tidak bisa terpenuhi, kecuali dengan bertemu Tuhan. Padahal dia kaya, tetapi kekayaan tidak membawa kebahagiaan ke dalam hatinya. Jadi, dia meminta untuk melihat Yesus, tetapi dia menghadapi masalah ganda. Masalah orang banyak yang mengelilingi Kristus dan masalah tubuhnya yang pendek. Tapi dia mengatasi dua masalah ketika dia berlari ke depan dan memanjat pohon ara. Seseorang berkata, agar Zakeus dapat bertemu dengan Kristus, dia harus berada di atas pohon. Dan agar Kristus bertemu dengan Zakeus, dia harus berada di kayu salib. Jadi dia telah digantung di kayu salib untuk membawa kita pada keselamatan. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Ada rintangan di jalan manusia yang mencoba untuk menghalangi dia untuk datang kepada Kristus. Anda telah memberitahu kami tentang kekayaan di sini dan Ya. ketamakan. Ya, Kadang-kadang pendapat orang tentang saya, maksud saya orang-orang di sekitar Zakeus lebih tinggi, Zakeus pendek. Dia membandingkan dirinya dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi saya juga ingin mendengar komentar Anda tentang betapa terkadang disibukkan dengan pendapat orang tentang saya, menghalangi saya untuk datang kepada Kristus. faktanya hal yang baik tentang Zakeus adalah bahwa dia punya tujuan. Dan ada tertulis tentang Tuhan bahwa sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Tuhan memberi. Jadi ketika dia mengetahui keinginan Zakeus itu nyata dan jujur, Tuhan berhenti di depan pohon ara. Apakah dia tahu? Tentu dia tahu. Dan dia melihat ke atas. Dia tahu. Metafora yang sangat bagus. Spurgeon, salah satu hamba Tuhan, mengatakan bahwa Kristus berdiri di bawah pohon dan menunjuk. Burung itu jadi terjatuh. Dengan perbedaan besar yang dimiliki ketika seorang pemburu membidik seekor burung, dia ingin membunuhnya. Sementara ketika Kristus berbicara dengan Zakeus, dia ingin menyelamatkannya. Dan memang ketika dia masuk ke rumahnya, dia berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Kristus tidak perlu diberitahu tentang siapa pria yang ada di atas pohon itu. Benar. Karena dia maha tahu, ini Ya. adalah salah satu sisi dari keilahian Kristus. Tetapi ketika dia pergi ke rumah Zakeus, tentu saja ada banyak keluhan, seperti kebiasaan orang Farisi di seluruh Injil Lukas. Saya ingin tahu reaksi Zakeus dalam ayat 8, apa yang Anda lihat di sini. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Padahal Tuhan tidak menyuruhnya untuk melakukannya. Silakan. Sudah menjadi hal yang umum bahwa orang-orang mengeluh tentang Kristus dan perbuatan-perbuatannya. Kita telah menemukan ini 2 kali dan ini adalah yang ketiga kalinya dalam pasal yang ke-7. Mereka berkata tentang dia, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Dalam pasal 15 mereka berkata, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Di sini dia tidak hanya mengasihi mereka dan makan bersama mereka, tapi juga dia telah pergi menjadi tamu dengan seorang pria yang berdosa. Nada kasih karunia Kristus itu semakin tinggi. Dan nada menolak kasih karunia-Nya juga semakin tinggi. Adapun apa yang Zakeus katakan, saya ingin mengatakan bahwa keselamatan tidak ada harganya. Kita tidak bisa membeli keselamatan, namun keselamatan memiliki konsekuensi. Oke. Dan ada perbedaan yang tajam antara harga keselamatan yang saya bayar untuk diselamatkan dengan konsekuensi dari keselamatan. Gagasan yang sama ini dibahas dalam Efesus 2, dari ayat 8 sampai 10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, tapi kemudian usaha datang. Bukan sebagai harga, bukan sebagai pendahulu keselamatan, tetapi karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan, baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Hal ini juga dapat dilihat melalui Zakeus. Setengah dari milikku akan kuberikan pada orang lain. Ini bukan harga untuk keselamatan. Tapi sebagai hasil dari keselamatan saya, cinta uang telah hilang dari hati saya. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dalam ayat 9, Tuhan berbicara kepada Zakeus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Apakah keselamatan datang ke Zakeus atau rumahnya? Silakan Saudara Yosef. Dalam versi bahasa Inggris, ayat ini terjemahkan sebagai hari ini keselamatan telah terjadi di rumah ini. Kita dapat dengan mudah menyamakan itu dengan menyediakan listrik untuk sebuah rumah. Jadi kapanpun Anda perlu menyalakan apapun, Anda tidak perlu perusahaan listrik untuk menghasilkan listrik, sudah mengalir.
koneksi apapun. Setiap lampu baru perlu disambungkan, Anda hanya membutuhkan kabel. Dan Tuhan ingin keselamatan datang ke rumah-rumah. Kita ingat kisah para Rasul 16 ketika Paulus memberitahu penjaga penjara, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu. Keselamatan seisi rumah orang sangat jelas dalam banyak bagian lain dalam kitab suci. Ketika kita mencapai Keluaran 12 dan Yosua pasal 2 dan pasal 6, kita menemukan bahwa seisi rumah diselamatkan. Misalnya rumah Rahab. Siapapun yang memasuki rumah itu akan bertahan dan diselamatkan. Tuhan menginginkan keselamatan untuk hadir dalam rumah. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Adakah tanggapan dari perumpamaan tentang uang mina mulai dari ayat 12 hingga 27? Tentang apa yang dimaksudkan dengan ini, apa yang Tuhan katakan? Latar belakang dari perumpamaan ini bahwa Kristus ada di dekat Yerusalem. Dan orang-orang berpikir bahwa kerajaan Allah akan muncul secara langsung. Dia memberitahu mereka bahwa kerajaan Allah ada di antara mereka. Tetapi mereka mengharapkan bahwa Kristus menyatakan dirinya sebagai Raja. Namun dia memberitahu mereka sebuah perumpamaan yang sepenuhnya bertentangan dengan harapan. Jadi perumpamaan yang dikatakan Kristus ini adalah tentang seorang bangsawan merujuk pada Kristus sendiri. Berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di sana. Dan setelah itu baru kembali. Jadi dia akan pergi ke negeri yang jauh. Apa negeri yang jauh itu? Surga. Untuk dinobatkan menjadi raja di sana. Dan setelah itu baru kembali, mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Jadi kerajaan Allah tidak akan segera muncul. Kristus masih akan pergi ke surga. Kemudian dia akan kembali untuk menegakkan kerajaannya. Apa yang akan terjadi selama masa ini ketika Kristus berada di surga jauh dari kita? Baik, Dia mendapatkan pelayan dan memberi mereka kekayaannya. Dan memberitahu mereka, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Dan 2, hamba-hamba yang setia berdagang dan memperoleh. Tapi ada orang jahat lainnya, hamba malas yang tidak berdagang dan tidak mendapatkan apa-apa. Melalui hamba jahat itu saya bisa melihat seseorang yang tidak mencintai Tuhan. Tapi mungkin dia ingin menjamin agar tidak dimintai pertanggungjawaban. Itu sebabnya beberapa orang dulu percaya bahwa jika mereka tidak bekerja keras, mereka tak akan melakukan kesalahan dan tidak akan menghadapi hukuman. Itu adalah moto hamba itu. prinsipnya. Prinsip bahwa dia tidak akan melakukannya. Jadi apa yang Tuhan inginkan darinya? Dan sampai sekarang banyak orang ketika Anda berbicara kepada mereka tentang keselamatan, mereka mengklaim bahwa mereka tidak lakukan apa-apa, tapi Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Di sini Tuhan membuat perhitungan dengan hamba yang jahat dan malas bukan karena dia melakukan sesuatu. Tapi mengapa uangku tak kau berikan pada orang yang menjalankan uang? Ada hal baik yang bisa dilakukan, tetapi dia tidak melakukannya. Mengapa? Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu. Jadi perumpamaan ini adalah tentang masa ketika Kristus tidak ada di bumi. Kemudian ada hamba-hamba yang setia yang mengasihi Kristus dan karena kasih mereka, mereka melayani dia. Dan ada orang lain yang tidak benar-benar mengasihi Tuhan, tetapi mereka ingin menghindari penghakimannya sebisa mungkin. Dan itulah kenapa mereka tidak melakukan apa-apa. Dalam pengantar episode ini, Anda mengatakan bahwa perumpamaan tentang uang mina bukanlah perumpamaan tentang talenta. Ya. Maknanya beda waktu, beda tempat. Bisakah Ya. Anda membandingkan Baik. antara kedua perumpamaan ini? Di sini jelas bahwa dia ada di dekat Yerusalem. Sedangkan dalam Matius 25, dia berada di puncak Bukit Zaitun di Yerusalem. Ini adalah Ya. tempat di mana dia memberikan perumpamaan yang merevisi. Dalam Matius kita perhatikan bahwa dia tidak membagikan perak secara merata. Jadi dia memberi salah satu dari mereka 5, memberi 2, dan memberi yang lain 1 talenta. Sementara di sini dia memberi mereka semua uang mina. Baik. Mereka semua menerima hal yang sama. Tapi dalam Matius kita melihat bahwa yang mengambil 5 mendapat 5 lagi, dan yang mengambil 2 mendapat 2 lainnya. Dan siapa yang mengambil 1 tidak lakukan apa-apa. Sedangkan di sini, bukan hamba yang memperoleh, tapi ada tertulis, mina tuan yang 1 itu telah menghasilkan 10 mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Artinya dalam Matius fokusnya adalah pada tanggung jawab. Tuhan memberinya 5, dan dia mendapatkan 5 lainnya, dan yang lainnya mendapat 2 lainnya. Hal itu berfokus pada tanggung jawab mereka. Padahal di sini fokusnya adalah kasih karunia. Mina tuan yang 1 telah menghasilkan 10 mina tuan yang lain telah menghasilkan 5 mina. Dan sebenarnya apakah pelayanan kita pada Tuhan? Anugerah dari Tuhan atau tanggung jawab kita? Keduanya. Jadi kita melayani, dan ini adalah tanggung jawab kita. Tapi kesuksesan pelayanan adalah anugerah dari Tuhan. Terima kasih Saudara Yosef. Perspektif yang diadopsi oleh hamba jahat ini, ketika dia berpikir bahwa Tuhan atau guru itu adalah kejam, dan bahwa dia tidak menuai apa yang belum dia tabur. Apakah orang-orang sekarang mengadopsi perspektif seperti itu terhadap Tuhan? Sayangnya mereka melakukannya. Dan saya akan memulai dengan sebab aku takut akan Tuhan karena Tuhan adalah manusia yang keras. Hanya itu saja? Apakah Kristus hanya seorang manusia?
Beberapa orang tidak tahu kemuliaan ketuhanannya. Ya. Tapi hamba itu tidak hanya mengatakan manusia, tapi juga manusia yang keras. Kasih karunia Tuhan tidak pernah muncul melalui siapapun, sebanyak yang dimilikinya melalui guru ini yang adalah Kristus. Kemudian Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Dan seberapa banyak dan seberapa hebat yang telah Kristus tabur. Kristus tidak hanya menabur, tapi dia sendiri adalah sebutir gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Dan melalui ini kita tahu bahwa alasan dibalik kehancuran banyak orang adalah kurangnya pengetahuan. Seperti yang diberitahukan kepada malaikat jemaat Laodikia, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, tidak tahu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Kurangnya pengetahuan tentang Tuhan menyebabkan kehancuran umat manusia. Saudara Yosef, ayat-ayat berikut dari 28 hingga 40 berbicara tentang Kristus memasuki Yerusalem. Ya, Mohon jelaskan lebih banyak tentang pintu masuk terakhir ke Yerusalem. Lukas mengatur kejadian dalam urutan sastra, bukan berdasarkan urutan sejarah. Namun, dengan membandingkan keempat Injil bersama-sama, kita tahu bahwa Kristus masuk pada hari Minggu. Hari Minggu tepat sebelum kematian dan penyalibannya. Dia disalibkan pada hari Jumat. Dan di sini kita melihat dia memasuki Yerusalem pada hari Minggu. Minggu penderitaan atau Minggu Kudus. Dan akhir dari 69 minggu dari kitab Daniel. Baik. Ada seorang penulis Inggris yang menulis buku berjudul The Coming Prince. Dia menghitung hari-hari mulai dari dikeluarkannya dekret untuk membangun kembali Yerusalem sampai pintu masuk Kristus. Di sini dalam Lukas pasal 19, dia menghitung hari dan menemukan bahwa ini adalah akhir dari 69 minggu. Apa yang akan terjadi setelah 69 minggu? Kristus tidak akan memerintah, tetapi akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Dan itulah mengapa Kristus melihat kota itu dan menangisinya. Banyak orang menggambarkan masuknya Kristus ke Yerusalem sebagai pintu masuk kemenangan. Apakah ini cocok untuk pintu masuk ini? Padahal kata kemenangan atau mendapat keselamatan sebagaimana disebutkan dalam Zakaria 9 ayat 9, tidak disebutkan dalam salah satu dari 4 Injil meskipun dia mengutip ayat itu. Tapi dia menghilangkan kata memiliki keselamatan dan ini berarti bukan sebuah pintu masuk kemenangan. Lalu jadi dia akan masuk ya dalam kedatangannya yang kedua. Dalam kedatangan yang pertama akan disingkirkan seorang telah diurapi. Jadi di mana kemenangan? Namun dalam kedatangannya yang kedua, kita baca dalam Mazmur 110, demikianlah firman Tuhan pada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Jadi hari kekuasaan belum tiba. Ketika Kristus pergi ke Yerusalem, dia disalibkan. Itu adalah hari kelemahan. Tapi hari kekuasaan belum tiba pada kedatangan Kristus lagi dengan kemuliaan dan kekuasaan. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ketika Tuhan berbicara tentang Yerusalem, kita membaca di ayat 43, hari-hari akan datang kepadamu ketika musuhmu membangun tanggul di sekitarmu, mengelilingimu dan menutupimu di setiap sisi, di dalam dirimu ke dalam tanah. Dan mereka tidak akan meninggalkan satu batu pun di atas yang lain, karena kita tidak tahu. Kapankah ini terjadi, Saudara Yosef? Apakah dia mengacu pada waktu yang lalu atau yang terjadi di masa depan? Silakan. Ini terjadi di masa lalu dan juga akan terjadi di masa depan. Itu terjadi pada tahun 70 sebelum Masehi. 40 tahun setelah apa yang dikatakan di sini ketika Titus datang mengelilinginya dan membinasakan beserta dengan penduduk. Dan ini akan terjadi di masa depan juga melalui Raja Utara. Dan saya ingin membaca beberapa ayat dalam Yesaya 29 yang berbicara tentang kejadian ini. Jadi ada tertulis, celakalah Ariel. Dan ini adalah nama lain untuk Yerusalem. Ariel, kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun, perayaan-perayaan silih berganti, sebuah nada arkastik. Mereka sedang merayakan hari raya dan di sini hari raya Paskah sudah dekat. Dan pada hari raya Paskah, Kristus digantung di atas kayu salib. Aku akan menyisakan Ariel sehingga orang mengerang dan mengaduh dan kota itu
akan seperti perapian bagiku sebagai Ariel. Aku akan berkemah melawan kamu di sekitar. Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau, dan akan membuat tempat-tempat pengintaian untuk mengimpit engkau. Maka engkau akan merendahkan diri dan engkau bersuara di dalam tanah. Perkataanmu kedengaran samar-samar di dalam debu. Suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah, dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dalam debu. Engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa, dan suara hebat. Jadi ini terjadi di masa lalu kepada Yerusalem. Dan apa yang menunggu itu adalah apa yang kita baca di nubuatan yang berbeda. Hal itu berbicara tentang Raja Utara dan apa yang akan dilakukan untuk itu. Itu sebabnya Kristus menangisi Yerusalem. Itulah sebabnya Kristus menangisi Yerusalem. Ya. Baik. Ayat 45, lalu Yesus masuk ke bait Allah. Dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Apakah Anda memiliki tanggapan tentang pintu masuk Kristus ke bait Allah? Dan jika Anda bisa, mohon urutkan kejadiannya, mulai dari hari Minggu sampai hari penyaliban. Apa yang terjadi pada hari itu? Kristus pergi ke bait suci pada hari Minggu seperti yang kita baca di sini. Dan saat kita membaca ini dalam Markus, dia melihat sekelilingnya tapi tidak melakukan apa-apa. Dia hanya memeriksa apa yang terjadi. Pada hari Senin, dia melihat pohon ara, penuh dengan daun tapi tidak ada buah, jadi dia mengutuk pohon itu. Dan ia pergi ke bait Allah dan membersihkan bait Allah. Apa yang kita baca di sini? Pada hari Selasa, murid-murid bertanya-tanya bahwa pohon ara itu layu dari akarnya. Kemudian para penguasa negeri itu membobardir Kristus dengan pertanyaan, sejak Kristus menyentuh hati mereka. Kitab suci memberitahu kita, lalu Yesus masuk ke bait Allah. Dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Jelas bahwa dia masuk, dia tidak bisa masuk. Dan penjualan, perdagangan, dan pencurian ada di sana, di tempat yang sama. Jadi dia mulai keluar. Dan karena uang ini disimpan di perbendaharaan Imam Besar Hanas dan Kayafas, dia menyentuh sesuatu yang menyakiti mereka, cinta uang. Itulah mengapa mereka memutuskan untuk menghancurkannya. Seperti yang kita baca di ayat 47, ada tertulis, tiap-tiap hari ia mengajar dalam bait Allah, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Dan kejadian berlangsung dengan cepat. Jadi dia digantung di kayu salib, rasa malu pada hari Jumat, itulah yang dilakukan orang fasik dari bangsa itu. Maksud saya penguasa negeri. Baik. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ketika Tuhan pergi ke bait Allah, bait itu seharusnya menjadi rumahnya. Ya, Dia berkata, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu telah Benar. menjadikannya sarang penyamun. Tetapi dia menemukan rumahnya dalam kondisi yang bertentangan dengan pemilik rumah ini. ya. Saya ingin berbicara kepada mereka yang menonton kami sekarang. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ya. Dan dosa mendistorsi milik Tuhan. Tapi mari kita berbicara tentang mereka yang mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dan Tuan. Apakah keadaan batin mereka cocok dengan kepemilikan Tuhan atas tempat itu? Jadi saudara ayat, Anda dapat melihat bahwa Tuhan masuk ke dalam rumahnya. Seringkali tentu saja, tetapi saya akan merujuk pada 2 kali yang disebutkan dalam Yohanes pasal yang kedua. Dan dia memberitahu mereka, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat perjualan. Setelah hampir 3 tahun, di sini dia masuk kembali. Jadi dia tidak hanya menemukan tempat berjualan, Sarang tetapi penyamun. juga sarang penyamun. Tapi Kristus mengusir mereka yang menajiskan bait Allah. Dan kitab suci memberitahu kita bahwa rumah ini adalah rumah doa. Namun dalam ayat 47, tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Seolah rumah Tuhan adalah untuk berdoa dan juga untuk mengajar. Dan Kristus biasa melakukannya. Jadi, kita melihat dia di sini. Ketika sebagai orang yang benar, Akan membenarkan. banyak atau akan mengajar banyak orang melalui kebenaran. Oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Di sini kita melihat dia mengajar. Dan segera ketika kita melanjutkan mengikuti kejadian ini, kita akan lihat bahwa Kristus akan menanggung dosa orang-orang. Akan menanggung dosa-dosa kita. Tanpa itu, kita tidak pernah memiliki harapan dalam keselamatan jika Kristus tidak menanggung kesalahan dan dosa kita. Terima kasih. Kita telah sampai di akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Saudara Yosef telah menjelaskan kepada kita bahwa masuknya Yesus Kristus ke Yerusalem bukanlah kemenangan saat itu. Alasannya adalah hari itu adalah hari kelemahan karena Mesias akan disingkirkan. Tetapi pada kedatangannya yang kedua, itu akan menjadi pintu masuk kemenangan yang akan menjadi hari kuasa.
Kita telah melihat bahwa Zakeus setelah dia menerima Tuhan dengan sukacita di rumah dan hatinya, dikatakan dia akan memberikan sebagian barangnya kepada orang miskin. Keselamatan tidak punya harga tapi punya konsekuensi sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi bukan dari dirimu sendiri tapi pemberian Tuhan. Jadi karya kita merupakan hasil dari keselamatan tapi bukan sebagai harga. Ada perbedaan tajam antara Herodes yang meminta untuk melihat Yesus dan Zakeus ketika ia meminta untuk melihat Yesus. Zakeus memiliki keinginan yang nyata untuk bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya keselamatan harus datang ke rumah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih saudara Tuhan Yosef, memberkati Tuhan Anda. memberkati. Pemirsa terkasih, Zakeus tidak mendapat manfaat dari posisinya sebagai kepala pemungut cukai. Dan uangnya tidak ada gunanya. Dia kaya meskipun memiliki semua potensi dan harta. Tetapi dia tidak memiliki kedamaian di dalam hatinya. Sebuah kedamaian batin yang nyata di dalam hati. Dan dia tidak mencapai kedamaian batin antara dia dan Tuhan. Jadi, dia memiliki keinginan yang dalam terhadap Kristus. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dan Tuhan harus memenuhi keinginan ini. Jadi, dia datang kepadanya. Datang padanya dan kemudian dia tiba di tempat Zakeus berada. Dia menyelamatkan Zakeus dari kesulitan melihat di mana dia berada. Bukankah Kristus menggambarkan dirinya sebagai gembala? Mencari yang sesat sampai dia menemukannya. Ya, dia memang mengejar Zakeus. Dia mengejar yang tersesat sampai dia menemukannya. Pemirsa terkasih, uang tidak akan pernah mengisi hati Anda dengan sukacita, baik peringkat sosial ataupun posisi kepemimpinan. Harta tidak akan memenuhi hati Anda dengan sukacita. Dan perasaan kekosongan yang mendalam di lubuk hati Anda tidak akan terisi, bahkan jika Anda memiliki semua harta dunia. Namun kekosongan ini akan diisi hanya ketika Anda mengizinkan Kristus masuk ke dalam hidup Anda. Ketika Anda bertemu dengan Juru Selamat, Kristus berkata tentang Zakeus, hari ini telah terjadi keselamatan atas rumahmu. Artinya rumah ini diselamatkan. Dan keselamatan diwakili melalui Juru Selamat, jadi dengan memiliki Kristus dalam rumah, telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Artinya keselamatan telah datang kepada Zakeus pasti akan datang ke dalam seisi rumahnya. Karena Zakeus adalah alasan berkat bagi rumahnya. Pemirsa terkasih, mungkin Anda menjadi penyebab rasa sakit keluarga Anda. Mungkin Anda telah menyebabkan mereka rugi materi. Atau mungkin Anda telah menyebabkan gangguan psikologis terhadap anak-anak Anda. Tetapi setiap kali Anda bertemu dengan Kristus, menerima pengampunan, Anda akan menjadi berkat bagi keluarga Anda. Ini doa saya. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.